Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu dapat tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni, lampu-lampu itu harus tetap diaturnya di hadapan Tuhan." Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membakar 12 roti bundar darinya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan murni di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah perjanjian kekal dari pihak orang Israel. Roti itu untuk Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus, sebab itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Penghujat nama Tuhan dihukum, berbagai kejahatan. Pada suatu hari, seorang laki-laki yang ibunya orang Israel, sedangkan ayahnya orang Mesir, datang di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu ia dibawa kepada Musa. Nama ibunya Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan putusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Lalu seluruh jemaah harus melempari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, demikian, setiap orang yang mengutuk Allahnya harus menanggung dosanya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah. Baik pendatang maupun warga asli, bila ia menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Siapa yang membunuh seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti ia membuat orang lain cacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang membunuh seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi pendatang maupun warga asli, sebab akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu orang yang mengutuk itu dibawa keluar perkemahan dan dilempari dengan batu. Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tahun Sabat dan Tahun Yubel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu, serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan.
Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7 tahun 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yubel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yubel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri pada tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yubel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yubel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yubel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya. Kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun ke-6, supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Pada tahun ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sehingga tahun ke-9 sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu dan mendapat apa yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Kelebihannya harus ia kembalikan kepada orang yang membeli darinya, supaya ia boleh kembali ke tanah miliknya. Tetapi, jikalau ia tidak mampu mendapat apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yubel. Pada tahun Yubel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya. Penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun,
mulai dari hasil penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jikalau rumah itu tidak ditebus dalam waktu 1 tahun, rumah dalam kota bertembok itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Pada tahun Yobel, rumah itu tidak bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan pada tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun yang melakukan penebusan adalah seorang dari antara orang Lewi, rumah yang terjual di kota pemiliknya itu haruslah bebas pada tahun Yobel. Sebab rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah orang Israel. Namun, padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka tidak boleh dijual, karena padang itu milik mereka untuk selamanya. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta riba, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta laba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu, dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu, ia bersama anak-anaknya, dan kembali kepada kaum keluarganya, pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka dijual seperti orang penjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan kau harus takut akan Allahmu. Budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki harus dari antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga anak-anak para pendatang yang menumpang di antaramu boleh kamu beli. Juga anggota kaum keluarga mereka yang tinggal di antaramu dan dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu boleh memberikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak cucumu seterusnya untuk diwarisi. Kamu boleh memperbudak mereka selamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama lain. Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin dan menyerahkan dirinya kepada pendatang atau warga asing di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat terdekat dari kaum keluarganya. Atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama dengan orang yang membelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai tahun Yobel. Harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu sesuai dengan masa ia tinggal pada orang itu sebagai buruh upahan. Jika jumlah tahun itu masih banyak, sebagian harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel itu sedikit,
ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai buruh upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, ia boleh pergi pada tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Sebab padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu.